Mas Andi, narasinya mungkin bisa diputar karena hampir di seluruh media, ini media yang firm ya, media bukan media abal-abal, menyatakan bahwa ya betul JRP yang bertanggung jawab, yang mengaku memasang ini merupakan swadaya masyarakat nelayan setempat. Koreksi Mas kalau salah Mas, supaya ini tidak jadi hoax. Saya tidak tahu ya cara kemudian media ini bisa begitu segala macam. Yang jelas kan patokannya harusnya pada statement, pada doorstop. Kalau konvers ya konversnya. Segala macam kan seperti itu. Saya ingat betul, bahkan saya putar berkali-kali videonya, tidak ada saya menyebutkan hal seperti itu. Kapasitas saya adalah meluruskan informasi. Kalau tadi katanya ada setengah PA bahwa Tuhan menciptakan makhluk berpasang-pasangan, ada baik ada buruk. Tidak boleh juga kita bilang ini baik-baik terus, tidak boleh juga kita bilang buruk-buruk terus. Lalu kami melakukan random sampling sebelum kita masuk pada konvers, kita lakukan tuh random sampling. Ada berapa nelayan yang ditanyai Mas? Oh, masyarakat bukan hanya nelayan. Masyarakat ada begitu. Berapa banyak? Ya kalau masyarakat di pesisir itu berjuta-juta ya. Ada berapa desa berarti? Oh. Yang random sampling itu tadi kan? Ya tersebar di beberapa desa, tentu tidak sampai ke Pontang. Karena belum sampai sana begitu kira-kira. Boleh disebutkan Mas nama desanya Mas? Agar kita paham nelayan mana? Nelayan mana? Di desa Karangserang, lalu di desa Keronjo juga ada. Nelayan juga kan bukan 1-2 orang, banyak. Ada pro ada kontra, ya sok-sok mangga. Lalu ada di desa Kohot dan segala macam. Lalu ada berapa? Ya kira-kira ada 100 sampai 150 orang lah kita melakukan random sampling. Itu tidak sampai ke desa Pak Holid dan Pak Heru ya? Pak Holid itu kan di Pontang setahu saya. Tidak ya berarti ya? Oh iya, tidak. Nah lalu kemudian saya bilang dalam random sampling tersebut ya kita tanya tentang eksistensi objek tersebut, gitu. Ada yang jawab tahu, ada yang jawab tidak, dan segala macam. Lalu ada yang menjawab, saya tanya ini dari mana, kan tidak mungkin seperti kisah-kisah Candi Prambanan yang dibangun oleh segala macam, tidak mungkin kan tiba-tiba ada. Lalu, oh swadaya, masyarakat dan segala macam. Oh swadaya ya, saya pikir lagi, lalu bisa jadi juga swadaya, kan seperti itu. Karena di negeri ini dalam membeli pesawat pertama di negeri ini juga swadaya setahu saya di Aceh. Begitu berarti kira-kira. Yang diajukan Mas Andi ke nelayan dan juga masyarakat, pertanyaannya sifatnya tertutup, hanya iya tidak? Atau ada juga pertanyaan terbuka yang kalian mendukung nggak dengan adanya pagar laut ini? Saya nggak sampai situ. Oke. Karena framingnya pagar ini misterius dan segala macam, tahu atau tidak, sumbernya dari mana, kan itu aja kira-kira. Tapi clear itu dijelaskan oleh para nelayan yang Anda tanyai bahwa ini adalah swadaya, pakai uang kami sendiri. Masyarakat. Masyarakat. Ada juga dari sebagian mereka yang nelayan kan? Ya ada, itu kita juga ada juga organisiran kita yang nelayan ada juga. Jadi ya inilah dalam demokrasi gitu yang kita cintai sama-sama. Lalu kemudian ya random sampling. Kalau bayangan kita kayak ini loh, survei pemilu dan segala macam, tidak ada juga tuh nama-namanya. Saya juga tidak tahu ketika saya bertanya, saya tidak berhak dong menghakimi yang menjawab. Misalnya, kamu tahu nggak ini eksistensi objek tersebut? Ah bohong lu, kan gitu nggak mungkin saya begitu kan. Kamu tahu nggak ini dan segala macam? Sebentar Mas Andi, kita harus konfirmasi ke Pak Heru kalau versinya Mas Andi ketika JRP melakukan random sampling itu mereka bilang swadaya. Tapi tadi Pak Heru bilang mereka dibayar kok Mas, ada upahnya harian dan borongan. Pak Heru, yang benar yang mana ini Pak? Ya terima kasih. Jadi untuk bicara pemberdayaan itu kayaknya nggak ada. Karena di situ ada tenaga kerja yang memang dibayar. Itu bukan dari para nelayan atau beli bambu, nancep sendiri untuk pengedaman lah atau apa gitu, belum sampai saat itu. Pak Heru sempat ngobrol berbincang tidak dengan nelayan-nelayan yang kemudian tinggalnya di daerah yang tadi ikut ditanyai oleh JRP gitu. Sempat ngobrol nggak? Betul tidak? Ya saya kan dari Keronjo Bu, nelayan juga. Tapi sampai saat ini belum ada sweeping atau apa atau tentang mengajak pemberdayaan atau sosialisasi atau dan lain sebagainya. Mas Andi. Ya, saya pun sampai dengan hari ini tidak pernah ditanyakan survei soal pemilihan presiden waktu 2024, tapi ada tuh angka surveinya. Kan begitu ya. Ya, kadang kita membayangkan bahwa rakyat ini hanya ada di dalam rumah kita saja, padahal jumlahnya 267 juta penduduk Indonesia. Tapi sebentar Mas Andi, untuk JRP sendiri Mas, ini kan tuduhannya cukup liar Mas di luar sana. Ada yang bilang katanya JRP ini sepertinya ada bohirnya, ada investornya dibayar untuk menggerakkan, mengatur opini. Ada yang bilang jangan-jangan JRP ini public relation dari sebuah korporasi besar untuk menutupi isu itu. Sampai seperti itu loh Mas. Itu fina-fina yang tersebar Mas, dikonfirmasi Mas. Baik,
Sah dia berpendapat itu, tapi tentu dia harus bertanggungjawabkan apa yang kemudian dia ucapkan. Kan sederhana hukum di kita, bahwa ada hukumnya dan segala macam. Tinggal apa yang mau diuji. Ini negara hukum, bukan negara asumsi, bukan negara apalagi spekulasi. Ini negara hukum, clear. Kalau kemudian saya sebagai penanggung jawab dan segala macam masih pakai motor saya datang ke sini. Tidak benar dibayar, berarti tidak benar ya Mas ya? Siapa yang dibayar? Anda, JRP dan lain-lain kan tudingan seperti itu. Siapa Artinya yang mau membayar? dikonfirmasi tidak benar ya? Saya ini aduh. Mas Andi, Nah, itu poin. Clear di situ. boleh tanya nggak ya? Artinya gini, kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan? Karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali, nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu, udah berapa? Kira-kira masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan? Sementara pendapatan masyarakat sendiri, ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Andi ditanggapi sebelum ke Mbak Susan. Langsung ditanggapi dulu Mas. Langsung poinnya boleh? Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya? Swadaya itu? Lah iya, kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi, gitu loh. Coba, kapasitas saya sebagai observasi, bukan pengawal, bukan segala macam. Jadi jangan dipelintir-pelintir begitu. Ya, Mbak Susan. Boleh saya nambahin? Boleh, silakan. Ini diskusi yang menarik ya, tapi terus terang kalau melihat gaya Pak Khalid dan Pak Heru ini sangat nelayan, nggak usah diraguin. Cara mereka berbicara, mereka memang benar-benar masyarakat yang pergi melaut dan itu tidak perlu diragukan. Yang perlu saya garis bawahi adalah dalam diskusi ini bukan soal statement yang dikeluarkan oleh Saudara Standi. Kalau kemudian mau klarifikasi, harusnya kan sudah dilempar ke media ya bikin statement lah gitu supaya kemudian tidak ada salah paham di antara mereka semua. Itu pertama poinnya. Yang kedua, saya ingin mengembalikan pada hal yang lebih substansi. Kita ngomongin soal pemagaran 30 kilo, bukan 1-2 meter. Artinya nggak mungkin ini dikerjakan oleh rakyat, nggak mungkin dikerjakan oleh nelayan. Tanya mereka penghasilan mereka berapa. Bagaimana mereka setiap hari itu harus menghadapi ombak keras. Tanya ke mereka gitu. Masalahnya ini ada di halaman kita, 30 kilo dalam pengerjaan waktu 7 bulan, Bandung Bondowoso aja mungkin heran gitu ya. Kok bisa gitu, dan kemudian keluar lagi ada narasi bahwa ini dilakukan oleh swadaya rakyat. Rakyat mana yang mau melakukan pemagaran pesisir? Nelayan mana yang mau melakukan ini? Prinsip dasar orang laut itu mereka tidak memagari lautnya. Prinsip dasar. Itu ada sampelnya tadi Mbak, datang langsung nanya ke nelayan. Yang mana? Nah itu dia, saya tidak mau terjebak pada narasi itu ya, karena gini loh, ya orang punya teknik sendiri gitu, dan saya lepaskan itu kepada kawan-kawan dan itu pertanggungjawaban yang ya itu urusanmu dengan Tuhanmu lah ya, bagaimana nanti gitu. Tapi pada prinsipnya berbicara dalam konteks yang lebih sensitif sekali, ngomongin soal ruang hidup, ini soal ruang makan mereka loh ini gitu. Dan kita nggak bisa ngomong sembarangan bahwa kita sudah melakukan riset dan lain-lain. Kami juga turun ke sana, tapi kami nggak mengeluarkan data yang sedemikian ekstrim dengan mengatakan yang aneh-aneh. Yang kita mau tuju saat ini adalah siapa yang kemudian membiarkan 30 kilo itu terbangun dan untuk apa? Itu aja. Gimana teman-teman setelah menyaksikan pemaparan dari Sandi ini yang merupakan seorang koordinator JRP, kita bisa menilai sendiri ya teman-teman
bagaimana pemaparan. Silakan simpulkan. Kalau menurut saya ini pemaparannya ini bisa dikatakan nggak masuk akal ya teman-teman, kalau dia menyebutkan bahwa dia melakukan survei seperti itu untuk mengetahui bagaimana efek dari pagar laut ini. Jadi menyimpulkan bahwa pagar laut ini ya tidak ada masalah seperti itu ya. Entah masyarakat mana yang dia survei, itu menurut saya. Terus yang keduanya, ketika ditanya masalah kemasuk akalan pagar laut ini dilakukan secara swadaya, itu lebih gak masuk akal lagi, karena masyarakat nelayan ini butuh dana yang cukup besar dan tenaga tentunya ya teman-teman, untuk pertama membeli bambu dan segala macam, dan bisa terbangun 30 km gitu ya. Itu sangat tidak mungkin bagi masyarakat nelayan dilakukan secara swadaya. Pasti ada orang yang berani membayar itu ya teman-teman, kalau menurut saya seperti itu. Oke, dan Pak Sandi ini juga terlihat tidak membela sebagai koordinator JRP, perwakilan dari nelayan tidak membela para nelayan ya teman-teman. Kita nggak tahu di belakangnya itu seperti apa, apakah dia orang yang dibayar untuk bisa mengalihkan isu dan segala macamnya, entah, kita belum tahu juga ya. Yang jelas seperti itu. Gimana menurut kalian? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Kita lihat beberapa komentar ya. Di sini yang pertama, komentar teratas, anak muda bermental pengkhianat bangsa sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Semangat membela oligarki, tidak peduli dengan kesengsaraan rakyat kecil. Ini suatu sarkas. Nah ya, bisa dikatakan seperti itu, tapi ini komentar. Kita lanjut. Yang setuju mahasiswa ini laporkan, mana suaranya? Mahasiswa dari Hong Kong ngaku-ngaku mahasiswa, tapi ternyata pihak universitasnya sendiri yang menyatakan bahwa dia sudah lama kena drop out karena tak kunjung lulus. Ini orang sumpah malu-maluin banget. Waduh, ternyata informasi terbaru dia mahasiswa drop out ya teman-teman. Sudah berarti tidak berstatus mahasiswa lagi kalau sudah drop out. Oke, selanjutnya, ini tapi rata-rata ini banyak yang menghujat ya. Wajar sih kalau pernyataan seperti itu, pasti banyak yang menghujat. Mungkin rata-rata ke bawah juga seperti itu. Bahaya banget orang seperti ini. Pintar bersilat lidah, jangan sampai masuk politik, pengkhianat negara. Waduh. Oke, rata-rata seperti itu ya teman-teman. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Kita kembali bertemu di konten selanjutnya. Terima kasih.